Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan video sebagai media pembelajaran. Mari kita mulai. Pada bagian ini akan diulas mengenai penerapan media video sebagai pembelajaran, yakni meliputi yang pertama, unsur-unsur media video. Dan yang kedua, tentang manfaat video. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu peran video dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Eits, tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa pengertian dari video? Ya, benar sekali. Jadi video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Mari kita bahas unsur-unsur yang ada di dalamnya, yakni unsur-unsur media video. Unsur media video terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teks, kemudian yang kedua ada gambar, yang ketiga ada suara, dan yang terakhir ada animasi. Kita akan membahasnya satu persatu, yaitu mulai dari teks. Apa itu teks? Teks terdiri dari unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang kalimatnya. Teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sebuah unit gramatikal yang lebih panjang daripada sebuah kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi sebuah teks terdiri dari beberapa kalimat sehingga hal itulah yang membedakannya dengan pengertian kalimat tunggal. Selain itu, sebuah teks dianggap sebagai unit semantik, yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya. Dengan demikian, teks itu dalam realisasinya berhubungan dengan klausa, yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final akan menjadi sebuah kalimat. Kemudian setelah teks, adakah yang ingat unsur kedua dari media video? Ya, benar sekali, yaitu gambar atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi itu hanya berlaku ketika kita bisa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Gambar juga bisa berfungsi sebagai ikon, yang bila dipadu dengan teks menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih. Atau gambar bisa muncul full screen menggantikan teks, tapi tetap memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Next, selanjutnya setelah gambar atau image, apa ada yang ingat unsur media video yang ketiga? Ayo, waktunya hanya 3 detik untuk menjawab. Bagaimana, sudah ingat? Aha. Jadi jawabannya? Ya, benar sekali. Suara atau audio. Pengertian suara atau audio menurut Suyanto adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Pengertian suara atau audio menurut Suyanto adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang. Audio sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada waveform audio, format DAT, format MIDI, kemudian juga audio CD, dan MP3.
Kemudian yang keempat dari unsur media video yaitu tentang apa? Ayo kita lihat video berikut ini. Kira-kira unsur media video yang apa yang mewakili video berikut ini? Tentang apa? Ayo. Benar sekali, video tadi menunjukkan contoh dari animasi. Jadi, unsur terakhir dari media video adalah animasi. Pemakaian animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan ilustrasi di komputer, serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya, sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Kita bisa lihat di sini beberapa animasi yang saya gabungkan menjadi satu. Selanjutnya, setelah membahas keempat unsur media video dari teks, gambar, suara, kemudian animasi, kita masuk kepada materi tentang manfaat video. Manfaat video menurut Andi Prastoyo, menurut Andi Prastoyo antara lain yang pertama, memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi antar peserta didik. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dengan video, peserta didik dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung atau berbahaya, maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Peserta didik pun dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media video membutuhkan minat, serta memotivasi untuk, pembelajaran dengan media video menumbuhkan minat, bukan membutuhkan, tapi menumbuhkan minat, serta memotivasi untuk selalu memperhatikan pelajaran. Pembahasan kita yang terakhir yaitu peran video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebilangan pelajar. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana-mana saja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilewati atau berbahaya. Dengan penayangan video, pelajar dapat merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan, seperti contoh proses perjalanan elektrik dapat ditunjukkan kepada pelajar melalui video. Kiranya dapat membantu pelajar membayangkan cara kerja stand jana kuasa elektrik di samping memberi pengalaman kepada para pelajar secara visual. Terakhir, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.